Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulkarnain Dwi Saputra. Saya UX dari tim admisi. Pada Tech Talk edisi 8 Juni 2023 ini, saya diberi kesempatan untuk membawakan materi. Ini kali keduanya saya membawakan materi Tech Talk. Sebelumnya saya membawakan terkait desain secara general. Untuk kali ini saya akan mencoba membawakan materi yang lebih spesifik dalam desain UI, yaitu tools yang digunakan, dan itu adalah Figma. Nah, judul yang saya bawakan di sini adalah Guide to Figma Auto Layout Mastering Figma Key Features. Jadi auto layout itu sendiri adalah salah satu fitur yang powerful dan bisa disebut sebagai key feature dari Figma itu sendiri. Nah, mungkin sedikit agak mungkin teman-teman UX yang lain sudah menggunakan, atau mungkin yang lain ada juga yang belum menggunakan. Mungkin dengan materi ini bisa kita sama-sama mendalami lagi terkait auto layout. Nah, auto layout itu sendiri setahu saya hanya ada di Figma ya. Jadi ketika saya berdesain di Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop, itu belum tersedia atau tidak ada. Nah, jadi ini sangat bisa disebut sebagai suatu fitur yang teman-teman wajib coba. Oke. Nah, sebagai pembukaan, sebelumnya sebenarnya materi yang saya ingin sampaikan atau bawakan itu adalah terkait komponen properties. Itu adalah fitur lain dari Figma. Cuma dalam penggunaan komponen properties ada satu tahap, yaitu auto layout. Nah, jadi sebelum komponen properties, dan ternyata belum ada yang membawakan terkait auto layout. Jadi di sini saya mencoba membawakan terkait auto layout itu sendiri. Nah, itu menjadi alasan saya membawakan materi ini. Alasan lainnya adalah saya sedikit tergelitik terkait meme atau komik dari design thinking komik ini. Nah, jadi di sini intinya auto layout itu ketika kita baru mengenal auto layout atau Figma itu sedikit tricky dalam penggunaannya itu bagaimana, dan kita harus dijelaskan terlebih dahulu penggunaan auto layout. Jadi emang ketika pertama kali mencoba wajar jika kita kebingungan dalam menggunakan auto layout, karena memang penggunaan auto layout sedikit kompleks dan sedikit perlu penyesuaian dalam penggunaan. Namun jika kita sudah terbiasa dalam penggunaan auto layout, itu akan sangat memudahkan kita dalam mendesain UI. Nah, untuk outline materi yang akan saya bawakan, ini ada beberapa. Secara garis besar itu yang pertama adalah grouping in Figma. Jadi kita perlu mengetahui grouping apa aja yang ada di Figma. Lalu ada basic auto layout, lalu ada advanced auto layout option, itu menu tersendiri dari auto layout itu sendiri. Lalu ada more features that support di auto layout. Jadi beberapa fitur lain yang membantu dalam penggunaan auto layout itu sendiri. Lalu ada next auto layout. Nah, ini terkait kompleks penggunaan dalam auto layout. Lalu ada auto layout features component properties. Nah, ini yang sempat saya sebutkan sebelumnya. Oke, mungkin langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu grouping in Figma. Nah, dalam Figma itu sendiri itu ada istilahnya ada dua grouping. Yang pertama adalah group, yang kedua adalah frame. Nah, mungkin saya contohkan langsung ya. Jadi kalau perbedaannya itu apa? Nah, ketika di grup, ketika kita menseleksi dua objek, lalu kita
klik kanan group selection. Nah, kita akan mengelompokkan dua objek menjadi satu. Nah, mungkin teman-teman yang menggunakan Word, PowerPoint, dan aplikasi atau tools lainnya, itu konsepnya hampir sama. Jadi konsepnya groupingnya itu seperti ini. Nah, bisa ketika kita sudah menggroup, icon di sebelah kiri kita akan berubah menjadi seperti ini. Itu menandakan bahwa objek ini sudah tergroup. Lalu ada fitur grouping lain di Figma yang namanya frame. Nah, untuk penggunaan frame-nya kita menseleksi objek terlebih dahulu, lalu klik kanan dan frame selection. Nah, sebenarnya ini konsepnya sama, yaitu menggrouping dua objek atau lebih. Perbedaannya, ketika grouping gitu konsepnya bersama dengan aplikasi lain, cuma untuk frame dia memiliki beberapa fitur tambahan. Misalnya di sini kita bisa menggunakan layout grid, sedangkan di group itu tidak bisa. Lalu lainnya adalah kita bisa menggunakan flip content. Flip content itu sendiri contohnya ketika objek kita letakkan di luar frame-nya, kita dapat menyembunyikan atau menghilangkan objek yang berada di luar frame itu sendiri. Atau istilah lainnya, kalau istilah Photoshopnya kita bisa sebut clipping mask. Nah, jadi kita ini sangat membantu dalam ketika mendesain UI. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba terkait perbedaan dari dua grouping ini ya. Nah, lalu ada yang lainnya itu adalah auto layout. Nah, auto layout itu sendiri pemahaman saya itu adalah grouping tingkatan di atasnya frame. Jadi ketika group frame, lalu di frame itu atasnya adalah auto layout. Nah, auto layout itu sendiri itu apa? Auto layout itu adalah suatu fitur di Figma yang memungkinkan kita secara otomatis meresize dan memposisikan ulang objek pada kanva atau frame yang kita kerjakan. Nah, benefitnya apa aja ketika menggunakan auto layout? Benefit yang kita dapatkan yaitu kita dapat membantu kita secara cepat memposisikan atau meresize objek yang kita inginkan. Nah, dengan menggunakan auto layout ini, kita tidak perlu secara otomatis mengatur masing-masing size objek atau memposisikan objek itu sendiri. Nah, itu akan secara otomatis sehingga kita secara cepat dapat melakukan desain dalam UI itu sendiri. Nah, itu menyimpan waktu, menghemat waktu kita dan effort kita ketika mendesain UI kit, responsif atau desain yang kompleks. Nah, mungkin saya contohkan saja. Nah, di sini ada dua contoh yang menggunakan auto layout dan yang tanpa menggunakan. Nah, di sini kita bagi juga dengan contohnya resize dan reposition. Nah, untuk resize itu sendiri, ketika kita tanpa menggunakan auto layout, nah ketika kita mengedit teksnya, misalnya teks buttonnya, misalnya di sini submit, kita tambahin data. Nah, kita harus secara manual mengatur objek, misalnya ukurannya sehingga simetris dengan teks itu sendiri. Nah mungkin ketika kita menyesuaikan satu button ini nggak terlalu masalah. Cuma masalahnya ketika kita harus menyesuaikan lebih dari satu, itu cukup memakan waktu kita. Nah, sehingga itu sangat istilahnya benar-benar menguras waktu dan tenaga kita. Nah, untuk resize dengan menggunakan auto layout, ketika kita mengedit data, mengedit teksnya, secara otomatis objek di belakangnya atau ukuran size-nya itu secara otomatis dapat menyesuaikan isian yang kita edit. Misalnya di sini saya tadi submit, kita tambahin submit data. Nah, secara otomatis teks background atau buttonnya itu sendiri menyesuaikan teks di dalamnya. Jadi kita tidak perlu secara manual mengatur seperti yang di atas tadi, size-nya menyesuaikan teksnya. Nah, ini sangat menghemat waktu dan tenaga. Nah, lalu ada
reposition. Nah, reposition ini sendiri, misal di sini saya ingin mengatur posisinya sejajar horizontal. Jika tanpa auto layout, kita harus mengatur secara manual, menyesuaikan space-nya antara objeknya. Nah, itu benar-benar memakan waktu atau tenaga. Nah, namun dengan auto layout, kita seleksi objeknya terlebih dahulu. Nah, lalu diklik kanan, lalu di sini bisa add auto layout atau shift A. Nah, secara otomatis objek itu akan secara otomatis teratur dan menyesuaikan berdasarkan apa yang kita inginkan. Misalnya saya menginginkan horizontal, jadi tadi sudah secara otomatis horizontal. Nah, mungkin itu perbedaan penggunaan auto layout dan tanpa auto layout. Jadi menurut saya sendiri penggunaan auto layout itu benar-benar sangat disarankan dalam kita menggunakan Figma. Oke, itu tadi terkait grouping di Figma. Selanjutnya adalah basic auto layout. Nah, dalam basic auto layout sendiri itu ada horizontal direction dan vertical direction. Di sini kita dapat mengatur elemen yang di dalam frame itu sendiri. Mau kita jadikan vertikal atau horizontal. Misal di sini ada dua card pola seleksi. Nah, di sini kita add auto layout. Nah, di sini secara di menu kanan, di properties kanan itu sudah muncul horizontal, layoutnya horizontal. Kita dapat mengubahnya secara otomatis ke bawah tanpa perlu manual mengubah dari kanan ke bawah, tapi kita secara otomatis dapat mengubahnya dengan klik vertical layout. Nah, dengan ini itu sangat membantu kita secara cepat mengubah posisinya, sehingga kita tidak perlu secara manual mengaturnya dan secara manual mengatur cut antara yang atas dan yang bawah atau secara kiri dan kanan. Itu sangat membantu kita. Nah, kapan kita menggunakannya dan di mana menggunakannya itu biasanya ketika mengalign kartu secara horizontal dan vertikal, mengorganisasi avatars, lalu mengatur button groupnya. Nah, selanjutnya adalah spacing between items. Di sini kita dapat mengatur jarak antara dua card ini. Nah, jika tanpa auto layout, mungkin kita harus mengaturnya secara manual. Kita harus memposisikan ini 7, ini 17 belum sesuai, ini 22 belum sesuai. Nah, dengan auto layout kita dapat mengaturnya secara otomatis. Nah, di sini di progress auto layout di sini sudah ada isian fieldnya, jadi kita tinggal menyesuaikan dengan jumlah yang kita inginkan, 20 atau 10. Nah, untuk fitur auto layout yang terbaru itu ada yang namanya space between di antara item ini. Kita dapat mengatur langsung di sini, jadi kita langsung arahkan aja di antara dua kartu ini, lalu kita geret ke kanan untuk menambah atau geret ke kiri untuk mengurangi. Untuk fitur auto layout sebelumnya itu tidak ada minus ya, tapi untuk yang sekarang itu sudah ada minus space between-nya. Nah, kita biasanya menggunakan ini monset di antara dua kartu, antara text dan button, dan antara lines di table. Nah, selanjutnya adalah padding. Nah, di sini padding itu adalah di luar elemen itu sendiri. Nah, kita dapat mengatur atas, kanan, kiri atau bawahnya dengan lebih mudah. Nah, di sini kartunya sudah terauto layout. Nah, kita tinggal di sini ada field horizontal padding, vertical padding. Nah, itu dapat menyesuaikan berdasarkan yang kita inginkan. Misal di sini 20, saya ubah menjadi 40.
maka kanan kirinya akan otomatis menambah menjadi 40, atau yang atas bawah juga inginkan menjadi 10. Nah, akan menyesuaikan. Nah, kita juga dapat misal saya inginkan yang sebelah kiri aja yang disesuaikan, yang kanannya tidak perlu disesuaikan. Di sini ada yang namanya individual padding. Kita tinggal klik aja, di sini akan keluar here left padding, top padding, bottom padding, dan right padding. Di sini kita tinggal menyesuaikan yang kita inginkan. Misalnya semua ini menjadikan 10. Nah, maka secara otomatis paddingnya akan menyesuaikan atau mengatur berdasarkan jumlah yang kita inginkan. Pro tipsnya di sini ada pro tipsnya. Jadi ketika kita ingin mengubah empat sisi ini secara langsung dalam satu field, pada salah satu fieldnya ini kita tekan tombol comment lalu klik. Nah, sini akan secara otomatis isiannya atau fieldnya itu bisa langsung kita isi. Untuk yang pertama itu adalah atasnya, lalu yang kedua itu adalah sebelah kanan, lalu sebelah bawah, dan sebelah kiri. Di sini saya ingin ubah 30, 10. Nah, di sini akan secara otomatis mengatur berdasarkan yang kita isikan. Atau jika kita ingin mengubah semua sisi sama, kita tinggal seperti tadi komen pada kliknya, kita klik, lalu kita klik isikan satu aja. Tadi saya ingin 20. Maka secara otomatis semua sisi akan diberi padding 20. Nanti untuk yang padding, lalu selanjutnya adalah alignment. Di sini kita dapat mengatur posisi dari elemen di dalamnya itu sendiri berdasarkan yang kita inginkan. Nah, jika tanpa auto layout mungkin kita perlu menyesuaikan secara manual ya, digeser ke kiri, ke kanan. Namun dengan auto layout kita dapat memposisikan secara otomatis berdasarkan auto layout properties itu sendiri. Nah, di sini misal defaultnya saya kasih kiri atas ya, top left. Nah, di sini kita dapat ubah ke center, ke right, ke bottom, left bottom, atau ke center. Nah, dengan alignment ini kita dapat menyesuaikan elemen di dalam auto layout dengan lebih cepat dan tanpa perlu kita mengaturnya secara manual. Oke. Selanjutnya adalah Advanced Auto Layout Option. Nah, kita tadi sudah membahas terkait basic auto layout, dan di sini ada Advanced Auto Layout Option atau opsi yang lebih lanjut dari auto layout itu sendiri. Nah, yang pertama adalah spacing mode. Nah, di sini kita dapat mengatur jarak antara dua objek ini ya. Nah, ini sampai yang hampir sama dengan kita bahas sebelumnya di basic auto layout, namun bedanya di sini kita dapat secara otomatis memposisikan cut yang kedua langsung otomatis menyesuaikan diletakkan di paling bawah. Nah, contohnya jika kita defaultnya itu yang adalah namanya fixed ya. Di sini kita tinggal klik Advanced Auto Layout Setting. Nah, di sini spacing mode-nya defaultnya adalah fixed. Nah, sebenarnya kita bisa mengatur jaraknya ini menyesuaikan diletakkan di paling bawah seperti ini. Namun kita perlu menyesuaikan bawahnya ini agar simetris dengan yang di atas ini, di atas padding. Nah, dengan fitur ini, spacing mode ini, kita dapat secara otomatis mengarahkan cut kedua diletakkan di paling bawah, sehingga jarak antara cut itu secara otomatis terisi. Jadi kita tidak perlu mengisikan secara manual jumlahnya berapa dan menghitungnya agar simetrisnya berapa. Nah, seperti ini. Jadi, dan ketika kita resize itu akan secara otomatis mengikuti objek yang kita ubah.
mengikuti frame yang kita ubah. Nah, di sini juga sudah ikonnya berubah, menandakan bahwa ini space between. Shortcutnya dapat digunakan adalah kita klik di align ini, lalu kita klik X. Nah, sini kita dapat mengembalikan ke space mode-nya fix. Kita kayak gini ubah, kita klik lagi, tinggal kita tekan X. Oke, itu untuk space mode. Selanjutnya adalah strokes. Nah, di sini kita dapat men-set strokes atau garis keluarnya ini apakah ikut dalam frame auto layout atau tidak. Secara default strokes-nya ini terletak di luar dari auto layout itu sendiri. Kita dapat menginclude untuk menjadi di dalam dari auto layout itu sendiri. Caranya adalah dengan klik Advanced Auto Layout Setting, lalu di sini strokes kita ubah yang sebelumnya exclude, defaultnya exclude, kita ubah menjadi include in auto layout. Nah, sehingga posisinya akan berada di dalam auto layout, sehingga kita dapat mengatur elemen ini berdasarkan apa yang kita inginkan. Ini untuk yang strokes ya, include atau exclude. Nah, ini kita tinggal menyesuaikan aja kebutuhan kita dalam desain, apakah kita perlu diletakkan di dalam auto layout atau tidak perlu diletakkan di dalam auto layout. Oke, selanjutnya adalah compost stacking. Nah, di sini kita dapat meletakkan mengoverlap objek di antara dua kartu ini. Nah, di sini ada dua opsi ya. Di sini yang pertama adalah less on top, lalu yang kedua adalah less on top. Nah, di sini sudah terauto layout dua kartu ini. Nah, jika kita minuskan, posisinya itu nantinya adalah defaultnya adalah less on top. Jadi objek yang terakhir itu letaknya di paling atas. Nah, kita dapat mengubahnya secara otomatis. Kita letakkan ada yang kita inginkan, misalnya yang pertama kita letakkan di paling atas. Nah, di sini kita dapat mengubahnya dengan Advanced Auto Layout Setting, lalu di sini less on top kita ubah menjadi less on top. Nah, jadi objek yang pertama akan terletak di paling atas. Ini biasanya penggunaan di avatar profile ya. Biasanya kita lihat overlapnya dari kiri, dari yang pertama hingga terakhir itu overlapnya seperti apa, ataukah yang terakhir paling atas atau yang pertama diletakkan yang paling atas. Oke, itu untuk yang canvas stacking. Nah, lalu ada yang text baseline alignment. Nah, di sini kita dapat mengset objek terletak menyesuaikan dengan baseline dari teks itu sendiri. Nah, mungkin perlu saya ini ya zoom terlebih dahulu. Nah, baseline dari teks itu sendiri adalah garis paling bawah ini ya. Nah, ketika kita auto layout, nah ini objek kita lihat ini tidak rata dengan baseline dari teks itu sendiri. Sehingga kita dapat, jika kita inginkan agar icon ini sendiri terletak sejajar dengan baseline teksnya, itu dengan cara Advanced Auto Layout Setting, lalu align text baseline kita aktifkan. Nah, sehingga baseline teks itu sendiri akan sejajar dengan iconnya itu sendiri. Nah, cuma untuk saya pribadi sendiri penggunaan fitur ini jarang digunakan karena selisihnya sangat tipis sekali, sehingga saya sangat jarang menggunakan fitur ini. Cuma namun jika teman-teman ingin menggunakan fitur ini bisa dicoba, bisa disesuaikan lebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah more features that support di auto layout. Nah,
setelah kita membahas terkait grouping di Figma, basic auto layout dan advanced auto layout properties. Nah, di sini kita membahas terkait fitur-fitur lain yang membantu atau yang mensupport auto layout. Nah, untuk yang pertama adalah absolute position. Nah, di sini konsep dari auto layout itu sendiri adalah secara otomatis meresize dan memposisikan objek yang ada. Nah, namun terkadang kita membutuhkan suatu objek yang walaupun masuk dalam auto layout itu sendiri, tapi kita inginkan itu posisinya tidak secara teratur. Jadi inginnya adalah posisi objek itu sendiri bebas diletakkan di mana aja. Nah, caranya adalah dengan misal di sini adalah ini ya, penanda bahwa pola seleksi ini tutup. Kita ingin memposisikan tanda tutup ini dengan secara bebas. Nah, namun karena konsepnya di sini auto layout, ketika kita arahkan ke card-nya, dia akan secara otomatis tertata atau terorganize. Nah, caranya agar kita membebaskan atau mengignore auto layout-nya adalah dengan klik objek itu sendiri, lalu di sebelah kanan itu ada yang namanya absolute position. Kita klik. Nah, maka objek itu sendiri dapat secara bebas kita arahkan atau letakkan di mana, sehingga walaupun dia masuk ke dalam auto layout itu sendiri, namun kita dapat memposisikan secara bebas mau diletakkan di mana aja. Nah, itu adalah konsep dari absolute positioning. Ini adalah salah satu fitur terbaru dari versi auto layout 4.0 ya, versi terbaru. Nah, lalu ada yang namanya ignore di auto layout. Nah, di sini konsepnya hampir sama dengan absolute position. Namun bedanya di sini kita tidak memasukkan objek ini ke dalam auto layout-nya jika ingin seperti itu. Nah, caranya adalah dengan kita klik dan hold, lalu kita sambil hold juga spacebar. Nah, maka secara otomatis objek itu akan mengabaikan auto layout itu sendiri. Namun jika spacebar-nya kita lepas, maka nanti dia akan masuk ke dalam auto layout-nya itu sendiri. Maka jangan lupa untuk mengklik spacebar untuk mengabaikan atau mengignore auto layout-nya. Nah, itu untuk ignore di auto layout. Selanjutnya adalah horizontal resizing dan vertical resizing. Nah, mungkin ini yang paling mungkin dalam auto layout yang fitur yang sedikit membingungkan di antara yang lainnya. Nah, namun di sini saya akan coba berikan contoh terkait penggunaan horizontal resizing dan vertical resizing. Karena ini suatu fitur lain yang benar-benar menjadi bisa dibilang salah satu core dalam penggunaan auto layout itu sendiri. Nah, misal di sini kita contohkan ya adalah fixed width ya. Jadi dalam resizing itu sendiri ada 3 tipe. Yang pertama fixed width, with content, dan yang terakhir adalah full container. Nah, di sini juga saya bedakan contohnya agar lebih mudah memahami di antara teks dan shape. Misal di sini auto layout-nya kita ubah fixed width. Nah, di sini saya sudah atur menjadi fixed width ya, baik horizontal maupun vertikalnya. Ini terpisah ya, jadi teman-teman bisa ubah atau bisa dibedakan. Misal di sini mau with content, yang di sini pakai fixed width itu juga bisa. Jadi bebas mau pakai yang mana, secara horizontal ataupun secara vertikal. Di sini secara fixed width-nya, jika kita ubah menjadi fixed width, maka size dari auto layout itu sendiri akan tetap atau absolut menjadi 67 misalnya. Nah, ketika kita ubah teks di dalam auto layout-nya, misal di sini submit,
saya ubah menjadi data, maka posisi atau auto layoutnya itu tidak akan berubah karena size-nya sudah fix 67 seperti itu. Jadi walaupun di dalamnya kita ubah, tapi posisi auto layoutnya tidak akan mengikuti teks di dalamnya karena modenya atau kita pakainya di sini sebagai fixed width seperti itu. Nah, contohnya dalam shape ya. Jadi kita ubah objek di dalamnya, bisa kita resize ke kiri lebih besar atau ke bawah lebih besar. Auto layoutnya itu sendiri akan tetap size-nya 60 dan 60 karena kita set di sini sebagai fixed. Sehingga walaupun di objek di dalamnya baik teks ataupun set kita ubah lebih kecil atau lebih besar, maka size dari auto layoutnya itu sendiri akan tetap apa yang kita inginkan. Misalnya di sini 60 berarti posisi size-nya akan tetap 60 walaupun dalamnya kita ubah lebih kecil atau lebih besar. Nah, itu tadi yang fixed width. Lalu yang kedua adalah hue content. Nah, untuk hue content sendiri itu default dari auto layout ya. Jadi ketika di sini kita posisikan sebagai hue content dan objek di dalamnya kita ubah, misalnya di sini tadi kita ubah menjadi submit data. Nah, maka auto layoutnya sendiri itu akan menyesuaikan isian di dalamnya. Atau misalnya di sini kita enter. Nah, karena vertikalnya tadi kita ubah menjadi hue content, maka objek luarnya atau auto layout luarnya itu akan mengikuti objek di dalamnya. Nah, ini tergantung teman-teman menyesuaikan mau yang mana. Nah, misal yang shape ini kita sudah set auto layout luarnya menjadi hue ya, baik vertikal maupun yang horizontal. Ketika kita ubah objek di dalamnya, maka secara otomatis auto layoutnya itu akan mengikuti konten di dalamnya itu sendiri. Jadi misal kita ubah menjadi lebih besar, maka auto layoutnya akan menyesuaikan. Atau lebih kecil, nah, itu juga akan menyesuaikan objek di dalamnya. Nah, lalu ada yang terakhir itu adalah fill container. Nah, untuk fill container itu sendiri penggunaannya adalah khusus di objek yang di dalam auto layout. Jadi bukan yang di luar atau yang di luar ini. Karena kalau yang di luar itu cuma tersedia adalah fix dan hue content. Lalu fill container itu tersedia ketika kita klik objek di dalamnya. Nah, penggunaannya seperti apa? Jadi penggunaannya adalah agar teksnya ini atau isinya itu menyesuaikan frame atau auto layout yang ada di luar ini. Jadi misal kita ubah di sini submit menjadi data. Nah, karena horizontalnya kita ubah menjadi fill container, maka teksnya di dalamnya akan menyesuaikan dari objek yang luarnya atau frame atau layout yang di luar ini. Jadi walaupun kita ubah sebanyak apapun teks di dalamnya, karena yang kanan kita pakai fill container, maka secara horizontal akan tetap seperti ini. Sebenarnya konsepnya hampir sama dengan yang fit width tadi, namun yang bedanya yang di sini dia tidak melewati frame auto layoutnya. Tapi kalau untuk fill container dia sudah akan di dalam atau menyesuaikan ukuran dari frame auto layoutnya. Itu untuk yang teks. Lalu untuk yang objek itu sendiri, dia konsepnya hampir sama ya. Jadi ketika dia akan menyesuaikan dari frame atau layout yang di luar. Jadi sebenarnya penggunaan fill container itu lebih banyak ke teks. Jadi untuk yang shape itu sangat jarang digunakan. Biasanya kita menggunakan yang fixed width sama hue content. Nah, ini untuk yang horizontal resizing dan vertical resizing. Dan itu tadi yang contoh terkait teks dan contoh terkait shape. Nah, lalu ada untuk
yang terakhir di fitur lainnya mensupport auto layout adalah constraint. Nah, ketika klik objek atau auto layout, nah di sini kan sudah ini ya, ada garis atas dan kiri. Nah, itu di sini di propertiesnya juga ada properties yang dapat kita sesuaikan. Ini maksudnya apa? Jadi di sini berfungsi untuk membuat elemen yang kita buat posisinya tetap berdasarkan apa yang kita inginkan. Misal di sini saya klik yang aktifkan yang atas dan sebelah kiri. Maka ketika kita ubah objeknya di sini, objek yang sebelah akan berubah adalah yang sebelah kanan saja atau sebelah kanan dan bawahnya. Karena kita buat di sini fix posisinya itu tidak berubah untuk yang atas dan yang bawah. Walaupun kita edit misal di dalamnya kita ubah lagi, kita tambah, maka yang berubah adalah yang sebelah bawah atau sebelah kanannya, karena yang atas dan sebelah kiri kita buat fix posisinya. Kita bisa mengubah berdasarkan apa yang kita inginkan dengan mengatur di constraint-nya. Kalau kita ubah menjadi bawah dan yang kanan yang tetap, kita ubah, maka yang posisi bawah dan kanannya akan tetap, tapi posisi atas dan kirinya akan berubah. Itu untuk yang constraint. Nah, lalu ada istilah yang lainnya adalah mesh auto layout. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam auto layout itu sendiri ada istilah mesh auto layout. Maksudnya dalam suatu auto layout di dalamnya lagi itu ada auto layout lagi. Jadi auto layout yang di dalamnya ada auto layout dan di dalamnya ada auto layout. Jadi terkadang kita memang harus membuat suatu auto layout yang benar-benar advanced object seperti itu. Nah, contohnya ini di dalam form ya yang biasanya kita buat di sini. Di sini ada auto layout 1, di dalamnya lagi ada auto layout 2, lalu ada lagi auto layout 3, lalu ada lagi auto layout 4. Nah, ini memang ini kombinasi dari penggunaan basic auto layout, advanced auto layout, dan fitur yang membantu auto layout itu sendiri. Nah, penggunaan mesh auto layout itu sangat membantu dalam memposisikan atau menyesuaikan objek yang ada. Nah, misal dan kita tambahin type field baru, kita tidak perlu secara manual menambahkannya, tapi kita dengan dapat menduplikat auto layout yang di sini. Nah, maka akan secara otomatis menyesuaikan secara cepat field itu sendiri. Jadi kita tidak perlu secara manual membuat field tambahan. Dengan auto layout dia akan secara otomatis menambah field itu sendiri. Oke. Nah, ini untuk materi terakhir, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, auto layout featuring component properties. Nah, di sini adalah penggunaan komponen properties. Komponen properties itu adalah jadi varian dalam suatu elemen desain. Misal di sini field ini kita buat ada icon kanannya, kita hilangkan juga bisa, atau statusnya kita dari yang inactive kita buat disable. Jadi kita secara cepat dapat mengubah field yang kita inginkan. Namun ini pembahasannya lebih panjang ya, jadi mungkin teman-teman UX yang masih bingung mencari materi terkait TikTok, mungkin ini bisa dibawakan. Ini semua saya contohkan aja bahwa penggunaan auto layout dan properties itu sangat berkaitan. Oke, mungkin itu. Terima kasih telah mendengarkan. Saya kembalikan ke